Adakah ketentuan nada-nada azan yang diatur oleh syariat? Dipersilakan yang mau menjawab. Mana bila lagu negak dentoh lagu bayati sobahi jas ros naharka sirka dan jihirka misalnya sebelum Quran ya kan. Ini kalau anapa. Adapun lagu lain nak band misalnya dangdut ya neka atau ghani dalam kitabnya kayak gocak atau ghani sareng tamtid asal ghani atau tamtid neka bi ulama makruhin kalau tidak berubah makna. Kalau berubah makna haram. Dalam taghni atau tamhin fil adan itu memang ada kalanya yang masyru', ada yang kalanya yang mamnu. Ada yang memang disyariatkan, ada juga yang di situ dilarang. Adzan yang disyariatkan itu seperti halnya adzan yang dilakukan sahabat Bilal, ini panjang berikutnya, yaitu adzan yang di situ taghninya itu tidak merubah terhadap tajwidul huruf lah bahasanya, huruf-huruf adzan sesuai dengan ketentuan huruf-huruf tajwid dalam adzan. At-taghni itu pada dasarnya diperbolehkan, tidak nambah pada panjangnya atau nambah hurufnya, maka nanti itu makruh kalau sampai nambah. Kalau tidak masalah. Tidak ada nada khusus yang disunahkan oleh syariat, akan tetapi dengan adzan dengan nada apa saja itu sebenarnya sudah cukup. Tapi untuk lirih itu cara untuk menyuarakan itu ada yang ulama yang berkomentar suaranya itu harus dengan tahzin dan tarkik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Neka mungkin gula pada kesulitan ternyata nih. Tetapi dari beberapa ibarat yang tadi disampaikan oleh teman-teman, maka bisa disimpulkan bahwa ada cara adzan itu, praktek adzan itu yang makruh, ada yang bahkan haram. Nah, untuk yang makruh itu adalah ketika adzan dengan berubah-ubah lagu, itu makruh, atau disebut tatrib atau at-taghni, itu al-intiqal min naghamin ila naghamin akhar, itu makruh itu. Adakah ketentuan nada-nada azan yang diatur oleh syariat? Dipersilakan yang mau menjawab. Silakan yang mau menjawab. Ya, dipersilakan. Mau tanya dulu itu moderator. Ya, dipersilakan. Nada di sini yang dimaksud pendek dan tingginya suara atau lirik lagu, maksudnya yang ditanyakan. Lagu ya yang ditanyakan berarti ini. Atau semua, atau ya tingginya suara, lirik lagu, irama lagu, bayati. Oke, terima kasih. Karena gak ada lagi ya, saya terpaksa boleh. Oh, ngereng. Nimbrung jawaban nggih. Untuk untuk tinggi dan rendahnya suara memang sudah ada aturan dalam konsep fikih. Terus nomor 2 masalah lagu itu pun juga ada. Terima kasih. Apa langsung anu ge? Oh. Kalau masalah tinggi dan rendahnya suara
dipilih yang suaranya bisa tinggi. Karena Kanjeng Nabi memilih sahabat Bilal itu alasannya dia itu lebih tinggi suaranya. Itu satu. Nomor dua, masalah lirik lagu. Lirik lagu itu kalau dalam kitab Sarqawinya satu lirik cukup. Satu lirik cukup itu ya gak usah diberi cengkok-cengkok yang banyak maksudnya. Pendek dan panjangnya yang penting nggak sampai yang pendek dipanjangkan atau yang panjang dipendekkan, saya kira merubah makna. Oke. Jawaban yang nomor 2 karena tidak boleh. Bentar Ki. Untuk masalah bayati lagu itu kayaknya atau lirik lagu enak dan tidaknya kan tergantung suara. Soalnya sanad lagu azan itu kan enggak ada. Mana bila guna kak dentoh lagu bayati soba hijaz ros naharka sirka dan jiherka misalnya sebelum Quran kan ini kalau anapa. Adapun lagu lain nak band misalnya dangdut ya neka atau ghani dalam lain dalam kitabnya kayak gocak atau ghani sareng tamtib ghani atau tamtib neka bi ulama makruhin selain lagu sebut neka makruhin kalau tidak berubah makna. Kalau berubah makna haram kata neka. Silangkong. Cek tak diulang lagi ya pertanyaannya. Iya, dipersilakan. Pertanyaannya kan leres ketika persiapan tidak buakin katipan apa? Saya bersanad kepada sahabat Bilal. Dan terus tadi sudah ada 2 mujawib yang mengatakan walaupun itu lewat YouTube ya. Terus dari mujawib yang kedua itu ada apa? Lagu Hijaz. Itu semua prakteknya bagaimana? Nah, prakteknya lagu Hijaz itu bagaimana? Terus pertanyaan yang kedua tadi yang dulu itu kalau tidak mengikuti sanadnya itu bagaimana? Apakah tetap dapat pahala atau tidak? Gitu. Terima kasih. Ya, jadi Sail juga minta praktek ya. Minta praktek lagu Hijaz, lagu Jiharka. Ya mungkin seperti itu dan mungkin yang punya ibarat dipersilahkan. Cek. Di sini moderator. Cik Glenon nika kula maki ibarat nang dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, tapi kula tak oning maksudnya kula hanya maus atau nika bismillahirrahmanirrahim. Masalah irama adzan anika dalam kitab sunat aki. Nika berangkat dari kitab Majmu' bismillahirrahmanirrahim wal mustahabbu ayyatarassilu atau ayyatarassila fil adani wa yudrijul iqamati lamma rawiya an ibnu Zubair itu muadzin Baitul Maqdis anna Umar radhiyallahu anhu qala idza adzanta fatursil idza aqimta fahdhim wa li'anna al-adhan lil ghaibaini fakana at-tarassul fihi ablagha wal iqamatu lil hadirina fakana al-idraju fihi ashbahu yukrahu at-tamtid wa huwa at-tamtid wal bawi. Ini dari kitab syarahnya udah ada juga hadzal hukmu alladhi dzakarahu muttafaqun alaih wa hakadha nasu alaihi asy-syafi'i fil ummi qala wa kaifa ma ata bil adhan wal iqamah ajza'a ghaira anna al-ikhtiyar ma wasaftu hadha nasuhu wa tafaqu ashabuna ala annahu ila akhir. Cek.
Di sini Pak Moderator. Di mana? Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, dipersilakan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kami. Kami ingin memperjelas lagi bahwasannya talhen dan tadrib biasa kayak usaha lirboyo gitu. At-talhin fil lughat talhinul adan wa tadribuhu. At-talhinu fil lughati minal lahni wa ya'ti ala sittati ma'anin hiya al-khata'u fil i'rab wal khata'u fil lughat wal ghina wal fitnatu wat taqrib wal makna. Langsung saja, wa ammat, kan talhin itu ada banyak ya. Wa ammat talhinul adan aw tadribuhu fi istilahil fuqaha falladhi dhahara li badda ta'ammul kalamil fuqaha an talhinal adan nau'ani. Dalam talhin fil adan itu ada nau'ani. Al awal at-talhinun masyru'un, atsani talhinun mamnu'un. Ya sudah itu toh. Terus mau lanjut. Kemudian langsung yang wa ba'da an bayyana antal hinal adan yanqasimu ila qismaini yumkinu an na'rifa kullan minhuma bil ati. Antal he al awal antal he al masyru' wa at-taghanni bil adan ala ma ittadat at-tabi'atu wa samihat bihi min ghairi takallufin wa min ghairi tawyirin li kalimatil adan aw hurufihi bi ziyadatin aw naqdin. bahasa Indonesianya gimana? Nanti dulu baca semua. Oh, at-talhin al-mamnu huwa at-taghanni alladzi ya'ti makhsusatin la yasulu illa bi takallufin wa tasannu'in wa tamarrunin. Jadi gini, dalam taghanni atau talhin fil adan itu memang ada kalanya yang masyru', ada yang kalanya yang mamnu. Ada yang memang disyariatkan, ada juga yang di situ dilarang. Adan yang disyariatkan itu seperti halnya adan yang dilakukan sahabat Bilal, ini panjang ibaratnya, yaitu adan yang di situ taghanninya itu tidak merubah terhadap tajwidul huruf lah bahasanya, huruf-huruf adan sesuai dengan ketentuan huruf-huruf tajwid dalam adan, kayak sahabat Bilal, adannya sahabat Bilal itu nanti bisa share di YouTube ada. Kemudian antahil mamnu itu ya kebalikannya, merupakan antonim dari at-talhin masyru' gitu. Ya, jadi batasannya itu yang penting tidak merusak lafaz-lafaz adan gitu ya. Iya. Jadi taghanninya yang penting lagu-lagunya itu tidak merusak kepada lafaz-lafaz adan. Masuk. Ya, dari itu bawah seperti itu. Takbir yang sampean baju talqin lo ya, bukan talqin lo. Kalau talqin berarti tuntunan lagu, ya talqin bukan talqin. Talqinul azan tuh melarat, suara macam gak sama, ada yang suaranya krosok-krosok, beda sing ganteng, beda suaramu sing tinggi, sing rendah. Jadi talqin, yang penting yang pendek jangan dipanjangkan, yang panjang jangan dipendekkan sampai merubah makna. Kalau nada itu terkait masalah tingginya suara, alasannya kan biar lebih didengar banyak orang. Kalau qauluhu fa innahu ay bilalan wa qaulu anda sautan minka ay arfa'u wa a'la, dipilih yang suaranya tinggi. Untuk masalah lagu, lirik lagu ya tadi itu seperti yang dibacakan di bawah, yang penting yang pendek tetap pendek, yang panjang tetap panjang, jangan banyak pola gitu loh maksudnya lagunya. Qauluhu wa taghani ay al intiqalu min naghamin ila naghamin akhar dalam syaraqawinya. Nah, terus Sa'il tadi bilangnya sanad adzan. Kalau sanad adzan memang saya nggak pernah nemukan sanad adzan. Kurang tahu kalau perumusnya nemukan. Kalau saat adzan memang saya nggak nemukan sanadnya. Untuk talqinul adzan, lagu cengkok lagunya, bayatinya itu pun juga nggak nemu. Yang di kitab itu hanya yang
tadi jangan sampai merubah mat-matnya saja. Allah mat asli, jangan sampai dibaca mat arid atau apa. La ilaha illallah mat jaiz kan munfasil, jangan sampai dibaca lebih dari mat jaiz atau lebih dari 6 harkat, jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat ya. Yumpang ibarat tor. Kule geluh atas di Ngering. sekali toh atagonni itu pada dasarnya diperbolehkan. Tanda tidak nambah pada panjangnya atau nambah hurufnya, maka nanti itu makruh kalau sampai nambah. Kalau tidak masalah. Ini di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah. Wattafaqal fuqaha ala anna tamtid wattawanni wattadrib bi ziyadati harkatin aw harfin aw maddin aw wiriha minal awaili wal awakhir makruh. Ini yang pertama. Yang lagu-lagu yang kemudian tak nambah kepada matnya panjangnya, tak nambah hurufnya, maka itu makruh. Tapi kalau sampai merubah makna, maka nanti itu hukumnya haram. Amma idza tafahasha at-tawanni wat-tatribu bihaitsu yukhillu bil makna fa innahu yahrumu biduni khilafin fi dzalik lima ruwiya anna rajulan qala li ibni Umar inni la uhibbuka fillah qala wa ana abghaduka fillah innaka la tataghanna fi adanik qala Hammad yakni at-tadrib qala Syafi'i fil uhibbu at-tartil al-adan wa tabayyunuhu bi ghairi tamtitin wala taghannin fil kalam wala ajalatin. Intaha. Sekali terus kelangkok. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita kadinto. Nah, jadi untuk dari bawah ini sangat beda sekali. Untuk lagu adan itu untuk nada itu sebenarnya sama dengan anggota musawirin, tidak ada nada khusus yang disunahkan oleh syariat. Akan tetapi dengan adan dengan nada apa saja itu sebenarnya sudah cukup. Tapi untuk lirih itu cara untuk menyuarakan itu ada yang ulama yang berkomentar suaranya itu harus dengan tahzin dan tarkik gitu. Dalam kitab Al-Majmu'nya saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahab ayatarassalah fil adan wa yudarrija al-iqamah. Terus asyarhu hadzal hukm alladhi dzakarahu muttafaqun alaih wa hakadha nassa alaihi Syafi'i fil qala anna al-ikhtiyar ma wasaftu hadha nasuhu wattafaqa ashabuna ala annahu yujazihi kaifa atabihi. Ini untuk lirihnya. Qala asy-Syafi'i fil mu'tamad as-sawabu ayyakuna sautuhu bitahzinin wa tarkikin laisa fihi jafa'u kalamil arab wala layni kalamil mutamawitin. Itu din kalau untuk lirihnya usahakan ya sedih-sedih gitu biar orang yang ngedengakin gitu apa istilahnya ya malepita antara ngiding adan dan ngiding orkes gitu, harus ada sedih-sedihnya gitu. Jadi kalau saya usulkan Ustadz Misbah ini kayak suaranya Ustadz Misbah kan agak merdu. Jadi dalam kitab Al-Majmu' ya untuk liriknya ya pakai tahzin gitu. Kemudian untuk lagu sebenarnya ulama hilaf. Kalau saya dalam kitab Ahsyatut Tarmasnya itu yang penting lagunya itu satu, intonasinya satu, gak campur-campur, itu sunnah gitu. Ahsyatut Tarmas qauluhu wa yukrahu fihima al-adan wal iqamah qauluhu at-tadribu ay at-taghanni kama abbara bihi ghairuhu wa fassarahu asyarqawi bil intiqal min nagmin ila nagmin. Bacanya min nagmin atau min nagmin ila nagmin. Terus qolah fasunnah ayastamirra ala nagmin wahidin. Jadi melakukan adan itu sunnah asalkan intonasinya satu, gak campur-campur itu.
adzan Mekah apa sing asyhadu an la apa adzan Madinah semisal, sing la hayya ala shalah apa adzan Tabrah dini semisal, itu yang makruh. Itu sama catatannya asalkan enggak yubayyirul makna gitu. Kalau masalah intonasinya, kalau masalah lirik tadi yang sunnah itu al-mu'tamadnya harus bitahzin wa tarkik. Ya, sudah ya. Gini itu saja. Ya. Jadi intinya, jadi kalau dari ibaratnya itu kayaknya tidak ada yang menjelaskan apakah nadanya itu apakah nada jiharka atau bayati atau yang semacamnya, kayaknya nggak ada ya yang menjelaskan seperti itu. Yang penting itu katanya di ibaratnya itu yang penting tidak merusak atau merubah kepada makna, kan begitu. Jadi yang penting nada-nada itu tidak merubah kepada makna, tidak tidak artinya sesuai dengan lafaz-lafaznya itu, maka itu diperbolehkan. Nambahi ya, Pak satu lagu ya. Nambahi ya. Ya, dipersilakan. Nggih. Untuk masalah nada ya, itu takbirnya begini, wa yukrahu tamtituhu al-adana ay tamtituhu wa yukrahu at-taghni bihi ay at-tatrib mimra qala hajarun malam yataghayyar bihi al-makna wa illa haruma bal katsirun minhu kufrun fal yutanabbah lidzalik. Ya takbirnya ya ini mungkin teman-teman yang dipunya ya masalah nada adzan. Ya seperti takbir-takbir yang kita temukan untuk lirik lagu dalam sanad itu belum ditemukan pasti ya, karena kita itu susah untuk niroake lagu itu susah. Tapi tadi dari Sail nambahi, kalau kita nggak punya sanad apakah kita azan dapat pahala? Maka saya jawab bahwa sanad itu bisa melalui 4 cara. Satu itu al-akhdhu bil musafahah, seperti sahabat kalau baiat Kanjeng Nabi baiat sahabat. Nomor 2 dengan cara al-akhdhu bir riwayah. Nomor 3 dengan cara al-akhdhu bidiroyah. Keterangan ini saya temukan di kitab Risatul Qusyairiyah sama Tanzul Qulub. Terus ditambah dalam kitab Fuyudur Rabbani karangan Mbah Mun, bahwasanya sanad itu kalau enggak bil musafahah, cukup kita tuh membaca kitab itu sudah menduduki tempatnya al-akhdhu bil musafahah. Jadi walaupun kita tidak punya sanad pasti masalah adzan, talqinul adzan, yang penting kita dalam kitab fikih menemukan keterangan adzan dari sahabat itu sudah menduduki tempatnya sanad. Al-akhdhu bil musafahah dapat pahala. Terima kasih. Kata bawa kitabnya. Tadi Ustadz Ibad mare Madinah mas lagu Mekah kan suwai Mekah bakal lagu nyaksakan. Lah ini saya masuk tagoni. Maka tagoni bukan mutlak lagu ini, min al-intiqal min nazamin ila nazabin akhir. Ini yang perlu dimengerti. Tidak berarti kalau lagu kabeh makruhakin ada lagu nih. Tamtil itu yang memperpanjang istilahnya. Ya mungkin nanti itu pernah dibahas apa ukuran tajwid yang biasa itu, karena tajwid ini kan boleh sampai betong ahli beberapa ilmu qiraah itu. Ya mungkin nanti Promus bisa menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Minta izin satu moderator. Saya tadi emang sengaja nggak tampilkan ibarat ini. Enggak, saya sekarang tampilkan taswir yang mamnu atau tatrib yang mamnu itu seperti apa. Taswir tatrib yang mamnu maksudnya gitu. Amtilatun anat talhin wa tatrib al mamnu fil adan binau'ihi. Awalan at-talhin at-tartib al-mahili al-lil makna. Iya, al-muhil. Yang pertama awalan muddatu hamzatillahi muddati hamzatin Allah, maksudnya muddati hamzati Allah maddati hamzati Allah fayasiru istifhaman Allah gitu. Maddati hamzati akbaru gitu, fatasiru istifhaman akbaru gitu.
maddal ba'i min akbara mura'atan lilahni fayasiru akbara jam'u kabara wa wa atiblu kentongan ka asbabi jam'i sababin. Al-wuku yang keempat, al-wuku ala la ilaha wa yabtadi'u illallah gitu. Jadi ada 4 yang di situ talhin tatrib yang mamnu oleh ulama, ada 4 taswir ya seperti saya bacakan. Yang kedua tadhil dan tatrib yang tidak ghairil muhillil makna. Yang pertama aziyada ala miqdaril maddi at-tabi'i ziyadatan ala harokataini fi lafdin Allahu wa ilah. Yang kedua isba'ul fathati min ilahin fatakunu alifan fayakunu ilaha. Yang ketiga maddahayin li'annahu la maddah au takhfifuha. Yang keempat isba'ud dhammati fi kalimati asyhadu fatun koku asyhadu gitu. Dan ila akhirih ada banyak, bisa dicek dalam kitab As-Sahih lil Jauhari, kemudian Lisan Arabiyah, kemudian juga dalam kitab As-Sunanul Kibri lil Baihaqi Kubro. Ya bro, enggak, emang sengaja saja buat lucon, enggak sengaja memang. Kayak mudun itu sing sengaja memang. Ghairu mamnu nih kalau makruh. Kenapa? Ghairu mamnu enggak, ini masyru', bahkan ghairu mamnu itu masyru' mas. Mas kan gini, at-talhin itu oleh ulama maknanya banyak. Ada cukup ya sudah. Enggak, biar paham gitu. Iya, sudah cukup. Enggak. Cukup selanjutnya Bapak Promo. Bismillahirrahmanirrahim. Nika pakai gula pada kesulitan senyata nih. Tetapi dari beberapa ibarat yang tadi disampaikan oleh teman-teman, maka bisa disimpulkan bahwa ada cara adzan itu, praktek adzan itu yang makruh, ada yang bahkan haram. Nah, untuk yang makruh itu adalah ketika adzan dengan berubah-ubah lagu, itu makruh, atau disebut tatrib atau at-taghanni, itu al-intiqal min naghamin ila naghamin akhar. Itu makruh itu. Jadi mestinya kalau adzan ya satu lagu saja, lurus begitu saja. Kemudian yang kedua yang makruh itu tamdid, tapi tamdid yang tidak merubah makna. Seperti tadi misalnya matobi'i kemudian sampai beberapa harkat misalnya, itu nanti makruh. Kalau sampai merubah makna, yaitu merubah makna itu ketika apa? Misalnya tidak panjang tapi dibaca panjang, itu kan merubah makna. Seperti Allah dibaca Allah, atau akbar dibaca akbar. Nah ini nanti haram karena bisa merusak kepada makna. Nah saya kira kalau masalah lagu tidak berubah-ubah itu bisa jadi di adzan-adzan kita itu nggak berubah-ubah lagunya, tetapi yang banyak terjadi itu adalah panjangnya, panjang pendeknya. Itu yang banyak ketika Allah itu panjang sekali, kemudian hayya 'alas shalah itu panjang sekali. Nah ini bagaimana? Kalau mengacu kepada ibarat-ibarat tadi itu mestinya makruh. Tetapi saya pernah, ini saya juga bukan bukan baca di kitab, tapi lihat fatwanya Syekh Ali Jum'ah di YouTube. Jadi ini bukan saya baca kitab, tapi baca fatwanya Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Beliau mengatakan tidak apa-apa memanjangkan adzan melebihi dari ketentuan tajwid. Kenapa kata beliau? Karena tajwid itu berlaku di dalam Al-Quran, bukan di dalam adzan. Sehingga kalau di dalam adzan tidak apa-apa meskipun
panjang, melebihi dari 6 harokat seperti ketentuan di dalam tajwid. Memang ada khilafiyah mengenai apakah tadbiqu ilmi tajwid khosun bil Quran au amun lilugatil arabiyah, itu khilaf memang katanya. Kalau pendapat pertama, dan ini yang dipilih oleh Syekh Ali Jum'ah, itu hanya berlaku di Al-Quran. Kalau nggak Al-Quran nggak apa-apa meskipun melebihi panjang yang ketentuan di dalam ilmu tajwid. Dan ini banyak terjadi di Mesir. Memang di Mesir itu ketika adzan, maka ketika hayya 'alas shalah itu panjang sekali. Maka kata beliau ini benar 100% dalam fatwanya itu. Nah, tetapi ketika kita baca di beberapa kitab ditemukan bahwa ada ulama mengatakan ilmu tajwid itu harus tetap diterapkan tidak hanya di Quran, tapi juga di hadis. Bahkan itu ada ulama yang berpendapat demikian. Memang ada khilaf di hadis itu apakah harus pakai tajwid atau tidak. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sekedar sunnah. Kalau kalangan ulama Wahabi mengatakan malah bid'ah, karena itu nggak pernah warid dari Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita berpijak kepada pendapat bahwa tajwid itu hanya di Al-Quran, maka mestinya memanjangkan melebihi dari ketentuan yang di tajwid itu tidak ada masalah. Cuman kalau ibarat-ibarat yang ada ini nampaknya tetap tidak boleh, atau bukan tidak boleh yang haram, makruh melebihi dari ketentuan yang ada di dalam ilmu tajwid. Karena misalnya kalau di hayya 'alas shalah itu kan mad arid li sukun ya, karena ada sukun yang arid itu kan sampai 6 harkat, kalau nggak salah 6 harkat ya, 3 alif ya. Nah, itu kan juga agak panjang juga. Nah, kalau lebih dari ini, maka ya yang hati-hati mestinya bagi kita yang nerapkan yang apa yang disepakati ini. Jadi jangan sampai untuk panjangnya melebihi dari apa yang sudah menjadi ketentuan di dalam ilmu tajwid. Misalnya ada yang memanjangkan, maka menurut fatwa Syekh Ali Jum'ah itu tidak ada masalah. Menurut Syekh Ali Jum'ah. Tapi ya kita yang praktekkan, menurut saya ya lebih baik yang hati-hati yang disepakati itu saja, sehingga adzan kita itu kan muttafaqun alaih bainal ulama, karena al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat ulama adalah dianjurkan. Saya kira untuk adzan panjang itu masakohnya kepada yang mujawib same. Bener. Karena sampai orang ngadan kan tuntutan dari Jawa, ketika akilan cengkul ngarasa bener. Makanya ya yang kitab aja yang dipakai, jajan lanceng memang di pondok itu terapannya pendek-pendek di pondok itu. Tahu yang sedih sudah lanceng iya lo masalah. Oke. Saya kira seningnya dari gula tahun yang nama beda tambahan pole. Cukup he. Oke. Ngereng man semasa Al-Fatihah. Alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات